my dream, Mas, not her. Udah. Udah. Oke. Jadi guys, ini lanjutan kisah Susuk Pelakor part 1. Makanya belum nonton part 1-nya, tonton dulu agar kalian mengerti jalan ceritanya. Malam minggu gini memang enaknya tuh kita jalan-jalan ya sama pelakor. Enggak, gue bercanda. Malam minggu gini enaknya tuh jalan-jalan sama temen, sama keluarga, sama kerabat. Nah, atau nonton video RJ5. Nah, makanya gue ucapin makasih juga sama Resti Anjayani yang telah ngizinin gue bacain kisahnya yang Susuk Pelakor ini. Terus jangan lupa nih sebelum gue mulai, kayak biasa ya, subscribe, like, komen yang banyak, biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga nih follow Instagram gue, Drill Aditya. Karena biasanya gue suka murah hati ya, suka bagi-bagi mobil ke followers gue. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ma, wajah Mbak itu serem, Ma. Susanti yang denger kata-kata dari Elisa itu, dia mikir, enak aja nih bocah, kok bilang wajah gue serem lulu? Emangnya gue setan? Susanti langsung jalan ke kamar tuh, dia langsung ngecek, dia ngaca. Dan disitulah Susanti kaget kalau wajahnya ini kelihatan jadi lebih tua dan kayak menyeramkan. Loh, kok wajah gue kayak gini? Si Susanti langsung takut dia langsung buru-buru ke kasur. Nah, dia lihat di sampingnya itu udah ada Mas Andi ya, yang lagi terbaring lemah karena emang sakit. Hingga Nia, istri pertamanya pun masuk ke dalam kamar. Mas, malam ini tidur di kamar aku aja ya. Loh, kamu iri ya sama aku? Sudah, jangan bertengkar ya, aku lagi pusing. Dari kemarin yang ngurusin kamu itu aku loh, Mas. Sudahlah Nia, kamu keluar dulu ya. Sudah tengah malam ini, sebaiknya kita semua istirahat. Susanti langsung senyum-senyum licik tuh ngeliat Nia pergi dari kamar ya. Langsung dia berbaring di samping Andi, tidur di kasurnya. Nah, pas dia lagi pengen tidur, tiba-tiba Susanti ini dapat pesan dari Lina ya. Yang mana itu cukup bikin heran, karena Lina itu mengajak Susanti untuk segera bertemu. Tumben banget nih Lina, ada apa sebenarnya? Nah, langsung aja dibalas tuh sama si Susanti pesannya. Lalu Susanti pun bergegas untuk tidur. Susanti. Baru aja mau tidur, Susanti malah dengar ada suara-suara yang seperti memanggil namanya. Susanti merinding tuh, dia bener-bener takut, makanya dia pejemin aja tuh matanya, hingga dia malah mendengar ada suara gamelan dong di ruangan kamar ini. Andi yang sebenarnya masih tidur ayam ya, kaget. Dia ngeliat tiba-tiba aja si Susanti ini berdiri dan melakukan gerakan yang cukup aneh. Si Andi ini perhatiin Susanti, dia tuh kayak lagi nari layaknya seorang profesional. Susanti melenggok ke kanan, melenggok ke kiri. Santi. Andi ini bingung ya, sebenarnya Susanti ini kenapa? Langsung dipanggil-panggil tuh si Susanti, hingga dia langsung menoleh ke arah Andi dengan tatapan yang tajam. Astagfirullah, Susanti, istighfar. Hingga nggak tahu ya apa karena omongan itu apa gimana. Tiba-tiba aja Susanti ini jadi lemes gitu dan kayak pengen ambruk. Di situ Susanti bilang kepada Andi kalau palanya terasa sangat pusing. Dan malam hari itu pun mereka tidur dengan banyak pertanyaan.
Pagi harinya nih, Nia itu nyuruh Susanti ya untuk pergi ke restoran buat ngecek perkembangan yang ada di sana. Tapi di satu sisi Susanti ini emang udah rencana pengen pergi ke rumah sakit buat jenguk si Lina. Jangan mentang-mentang istri pertama, kamu bisa menyuruhku seenaknya aja. Heh, restoran itu sekarang tanggung jawabmu. Jangan seenaknya di sini. Apa jangan-jangan kamu hanya ingin menguasai hartanya Mas Andi aja? Kalau iya kenapa? Ada masalah sama kamu? Wah, bener-bener Dani si Susanti. Dia kayak makin menjadi-jadi gitu. Tapi ya di satu sisi, si Nia ini juga serba salah karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah, langsung tuh si Susanti berangkat pergi buat jenguk Lina di rumah sakit. Nggak lupa dia beliin buah-buahan karena emang Lina ini teman seperjuangannya. Sesampainya di rumah sakit, Susanti itu shock ya, bukan main pas lihat keadaan Lina. Badannya Lina itu kurus, kering, wajahnya pucat. Sepertinya Lina ini tuh bener-bener sakit parah. Di satu sisi Lina ini kayak seneng ya ngelihat Susanti tuh lagi jenguk dia. Lina pun langsung memeluknya. Entah apa yang terjadi sama Lina, tapi Susanti itu sebenarnya merinding dan gak tega ngelihat teman seperjuangannya itu jadi kayak gini. Hingga Lina ini bilang suatu hal yang bikin Susanti jadi jiper. San, aku takut San. Aku takut. Aku makin sering diganggu wanita aneh itu. Wanita aneh? Siapa maksud kamu? Aku sering bermimpi dikejar wanita berambut panjang dengan muka rusak yang seakan-akan mau membunuhku. Menurutmu ini ada hubungannya nggak sih dengan susuk yang kita pakai? Susanti tuh jadi termenung ya, dia mikir emang dia tuh juga belakangan lagi banyak ngalamin gangguan-gangguan aneh. Jangan-jangan gara-gara susuk ini lagi. Ya udahlah, mereka pun berniat tuh untuk pergi ke rumah Mbah Romo ya untuk menanyakan hal tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol nih sama si Lina, akhirnya Susanti pun pamit pulang ke rumah. Pas sampai rumah, si Susanti ini ngeliat Elisa tuh lagi disuapin ya sama Bi Inem. Langsung aja Susanti tinggalin, dia masuk ke kamar lalu langsung ngaca. Ini cewek kok doyan bener ngaca. Pas Susanti ngaca, dia tuh ngeliat Andi lagi terbaring ya di kasurnya. Di situ dia jadi kepikiran tuh, ternyata berat juga ya ngurus restoran selama Mas Andi lagi sakit gini. Ya udahlah, dia tuh langsung pakai bedak pemberian dari Mbah Romo supaya Mas Andi ini makin terpikat sama dirinya. Setelah pakai bedak, Susanti ini mulai nyisir rambutnya. Suara Susanti bikin si Andi jadi bangun. Di situ Andi lagi-lagi lihat Susanti ini lagi nyanyi Jawa sambil nari kayak kemarin lagi. Lenggak kiri, lenggak kanan. "Santi, kamu ngapain?" Bulu-bulu Andi ini kayak makin merinding. Ngelihat Susanti ini kayak orang kesurupan. Tapi dia coba beraniin diri tuh buat nyamperin si Susanti. Santi, kamu gak apa-apa kan? Seketika Susanti tuh kayak orang kaget dan dia tersadar. Karena Susanti ini mulai ngerasa makin aneh ya hidupnya, dia pun memutuskan untuk segera pergi ke rumah Mbah Romo. Ada keperluan apa, Neng? Kamu datang ke sini lagi? Saya ingin bertanya, Mbah. Belakangan ini, saya melakukan tindakan aneh seperti menari tarian Jawa gitu, Mbah. Setiap susuk yang dipasangkan ada penunggunya. Dan susuk berlian yang kamu pakai itu, penunggunya adalah Nyai Ronggeng. Tampaknya dia sudah mulai menyatu denganmu. Waduh, apa ini berbahaya, Mbah? Susuk itu ya tidak akan berbahaya selama kamu memberikannya makan. Maksudnya, makan apa, Mbah? Ya makan manusia. Susuk itu selalu meminta tumbal manusia. Dan untuk yang pertama, dia adalah orang yang memiliki hubungan darah denganmu. Tidak bisa orang lain. Kalau kamu ingin melepas susuk ini, wajahmu akan rusak dan orang-orang di sekitarmu akan perlahan-lahan membencimu, Neng.
Susanti shock. Dia nggak nyangka ya kalau pakai susuk ternyata bisa minta tumbal segala. Di situ dia juga nanya ya mengenai sakitnya Andi, di mana Mbah Romo tuh juga bilang kalau sakitnya Andi ada hubungannya dengan susuk yang dipakainya. Lalu Mbah Romo ini ngasih kayak plastik kecil yang isinya tuh serbuk gitu buat si Andi minum lah. Yaudah akhirnya Susanti pulang, dan dalam perjalanan pulang itu Susanti galau ya gara-gara masalah tumbal. Sesampainya di rumah, Susanti langsung ngasih obat itu ke Andi, dan karena emang udah malam, dia pun langsung tidur. Nah, di tengah tidurnya ini, Susanti dengar ada suara orang yang lagi minta tolong. Tolong. Jadi kayaknya Susanti ini lagi mimpi deh. Kita lanjut lagi nih. Suara itu makin lama makin jelas. Susanti bingung ya, dia ada di mana. Kayak di sebuah tempat tapi gelap banget. Dan pas Susanti noleh ke kanan, dia kaget banget. Dia ngeliat kayak ada orang mirip ibunya yang lagi dicekek oleh seseorang yang entah siapa, dia nggak tahu. Orang itu tuh terus-terus mencekek ibunya Susanti sampai ibunya itu terlihat kehabisan nafas. Susanti kebangun ya, napasnya tuh ngos-ngosan, terus keringatnya bercucuran ya. Padahal kan itu mimpi doang, tapi dia jadi kepikiran sama ibunya. Jangan-jangan yang nyekek tadi itu Nyai Ronggeng lagi. Apakah ini hanya sekedar mimpi atau memang sebuah pesan untuk Susanti? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Paginya nih, Susanti itu alasan ya pengen nyalon dulu ya. Biasalah perempuan sebelum pergi ke restoran. Tapi sebenarnya dia itu pengen pulang kampung ya untuk mastiin keadaan keluarganya baik-baik aja. Di situ dia sengaja ya berbohong dan nggak ngajak Mas Andi supaya Susanti ini nggak ketahuan aslinya siapa. Bisa berabe nanti karena kan tujuannya itu belum tercapai semuanya. Jalanlah tuh di situ Susanti. Sekitar 4 jam akhirnya Susanti tuh sampai di rumah ibunya. Ternyata di rumah ibunya tuh udah rame ya, ada budenya, ada beberapa saudara juga. Benar aja, ibu Susanti lagi sakit. Di situ Susanti tuh langsung meluk ibunya gitu ya, maklum lah karena Susanti ini anak satu-satunya yang masih hidup ya setelah ayah dan kakaknya sudah meninggal. San? Iya Bu, kita ke rumah sakit sekarang ya. Tapi nih segala upaya yang dilakukan sama Susanti untuk menyelamatkan ibunya kayaknya tuh udah terlambat sama sia-sia ya. Karena pada akhirnya ibunya Susanti tetap dinyatakan meninggal dunia. Dan pas Susanti tahu tentang kematian ibunya, dia tuh bener-bener nangis histeris dan merasa menyesal banget ya. Karena dia tuh sangat yakin kalau kematian ibunya ada hubungannya dengan susuk yang dia pakai. Susanti terpuruk ya, dia sebenarnya nggak nyangka kalau pakai susuk bisa berakibat fatal kayak gini. Di situ dendamnya tuh semakin menjadi-jadi. Dia ingin Andi dan Nia harus merasakan juga akibat yang dia rasakan ini. Serem amat nih si Susanti ya. Nah kalau abis ada yang meninggal, biasanya bagi sebagian kalangan itu kan diadain kayak tahlilan gitu ya. Disitulah Susanti ini speak dia tuh nyari alasan supaya dia nggak ikut tahlilan ibunya. Karena kan emang itu salah satu pantangan ya dari susuk yang dia pakai itu. Jadi kayak ngindarin yang ada bacaan doa-doa gitulah. Jadi tuh bener-bener drama banget ini si Susanti ya. Gue rasa dia psikopat apa gimana gitu ya. Dia tuh nyari alasan ya dari mulai ibunya sakit sampai ibunya meninggal nih ke Andi sama Nia ya. Supaya mereka ini nggak tahu tentang keadaan sebenarnya dari si Susanti.
Singkat cerita, dia pulang tuh sampai ke rumahnya Andi jam 3 pagi ya. Karena emang udah pagi, orang-orang juga udah pada tidur. Susanti pun masuk kamar Andi dan langsung terbaring hingga dia bangun kesiangan. Pas dia lihat keluar rumah, ternyata udah nggak ada siapa-siapa. Kayaknya udah pada pergi kerja deh. Dia cuma lihat Elisa doang tuh lagi main di luar rumah. Nah, disinilah entah apa yang dipikirin sama si Susanti ini ya. Dia melakukan hal yang benar-benar gila. Susanti tiba-tiba aja ngerasa ada yang masukin tubuhnya dan mengatakan tumbal. Ya, Elisa, kesayangan Andi dan Nia adalah target selanjutnya. Beberapa bulan berlalu ya, Susanti tuh senyum-senyum kayak, gue rasa sih psikopat kali ya. Dia puas, dendamnya sudah terbayarkan. Sebenarnya dendam apa sih nih si Susanti sama keluarganya Andi? Kenapa kok dia tega banget sampai numbalin Elisa, bocah polos yang gak tahu apa-apa, dan juga Andi. Malam itu Susanti bercerita ya dengan budenya di kampung tentang masa lalunya yang kelam itu. Dulu Nia adalah sahabat dekat Lastri, kakakku. Dan Andi saat itu statusnya adalah pacar Lastri. Lastri dan Andi sangat dekat, bahkan pernah merencanakan pernikahan. Lastri termakan dengan godaan rayuan Andi. Hingga ia malah hamil di luar nikah. Well, kita lanjut lagi nih. Sayangnya, Andi malah gak mau bertanggung jawab. Dia malah memutuskan buat tunangan dan menikahi Nia, istri pertamanya. Kakakku Lastri yang merasa frustasi dan dikhianati malah ngambil jalan pintas. Lastri malah bunuh diri. Nggak nyangka juga ya, ternyata ini kisah awal yang dialamin sama Susanti, tapi belum selesai. Sejak kejadian meninggalnya kakakku Lastri, bapakku mulai sakit-sakitan, entah melihat anak pertamanya diperlakukan seperti itu atau gimana. Dan tidak lama, bapakku menyusul kepergian kakakku Lastri. Aku benar-benar larut dalam kesedihan atas apa yang menimpa keluargaku. Jadi guys, tadi itu Susanti kayak lagi flashback gitu ya, ceritain tentang masa lalunya yang kelam ke budenya tuh Marni di kampung. Di situ gue mikir ya, kenapa si keluarga Susanti ini nggak ngelaporin aja atas tindakan Andi yang semena-mena terhadap kakaknya si Lastri. Ya, gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas di situ, pada malam itu Susanti meminta tolong kepada Bude Marni agar susuknya bisa dilepas. Hari itu juga mereka langsung datang ke rumah Pak Ustadz ya. Lalu di sana Susanti kayak diruqyah gitu. Saat ayat suci dilantunkan, Susanti tiba-tiba menari bak ronggeng. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ternyata nggak semudah itu ya melepas susuk kayak yang dipikirin sama si Susanti. Di situ Susanti harus mengalami hari-hari kelamnya. Kayak badannya itu sering suka sakit-sakitan, terus juga dia suka nari-nari sendiri gitu. Dan yang pasti perasaan gelisah dan tidak tenang. Jadi sebenarnya nih segala usaha itu udah dilakuin sama budenya Susanti ya untuk melepas susuk itu. Bukannya susuknya lepas, Susanti itu kondisinya malah makin memburuk. Dan dalam masa-masa lemahnya itu, Susanti malah terus kebayang-bayang sama Elisa, bocah polos yang jadi korbannya, dan juga Mas Andi. Ya, ternyata beginilah rasanya. Saat kita udah terbaring lemah, perasaan menyesal itu datang menggebu-gebu. Nah, buat kalian yang nanya, Bang, jadinya gimana sih itu keluarganya Andi? Jadi si Elisa dan Mas Andi itu jadi korban tumbal dari susuknya si Susanti. Sementara Nia, keluarganya sudah hancur berantakan. Ya begitulah jika dendam dibalas dengan dendam, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji.
Tiap malam Susanti ini merasa kesakitan hingga akhirnya dia tidak kuat lagi. Susanti dipanggil Yang Maha Kuasa. Itu dia guys, kisah susuk pelakor, dimana kalau kata sebagian dari kalian nih, ini adalah layangan putus versi horornya. Kira-kira nih, gue pengen tahu aja guys pendapat kalian. Gue ini udah cocok belum jadi Mas Arisnya? Terus yang jadi Kinan sama Lydianya itu siapa? Komen di bawah. Sekali lagi gue ucapin makasih sama Resti Anjayani telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.